warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Khatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum ayyuhat tullab al-ahibba. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Pada malam hari ini adalah pembahasan dari kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi, hiasan atau perangai bagi penuntut ilmu yang harus dimiliki. Di mana Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya, "Faya ayyuhat thalib kun salafiyan alal jadah." Wahai penuntut ilmu, jadilah kalian itu seorang salafi, ya. Jadi jadilah seorang salafi yang tangguh, gitu ya. Jadi judulnya yang perlu kalian catat adalah penuntut ilmu harus menjadi seorang salafi yang tangguh. Ya. Jadi menjadi seorang salafi yang tangguh. Wahdar al-mubtadi'ah, dan jauhilah para pelaku ahlu bid'ah. Ya. Jauhilah pelaku ahlul bid'ah yang mereka itu membuat suatu ajaran-ajaran baru di dalam agama yang belum pernah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa dalilnya, hadisnya tentang tertolaknya suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa min fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada membuat ajaran-ajaran baru dalam agama yang belum pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Ya. Meskipun yang mengerjakan itu, ya, jumlahnya, kuantitasnya itu banyak, dipimpin oleh seorang habib, dipimpin oleh seorang kiai, seorang ustadz. Kalau dia itu melakukan suatu amal ibadah yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Seperti apa contohnya? Banyak orang-orang yang ketika nanti mengerjakan maulid Nabi, ya. Jadi maulid Nabi dilakukan terus di bulan Rabiul Awal, ya. Itu memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian nanti ketika sampai di rumah, ya, ketika pas liburan, sampaikan dakwah kepada saudara kalian, ya. Sampaikan kepada masyarakat bahwasannya, ya, perkara tersebut belum pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maulid Nabi ini, siapa pencetusnya? Yang pertama kali memperingati maulid Nabi itu dari kalangan Bani Fatimiyah pada abad keempat, ya, di Mesir, ya. Jadi yang pertama kali dari orang-orang Syiah, ya, Bani Fatimiyah
pada abad keempat di Mesir itu pertama kali sejarah membuktikan bahwa itu terjadinya Maulid Nabi. Sebelumnya belum pernah ada di zaman sahabat, belum pernah ada perayaan ataupun peringatan-peringatan besar tentang Maulid Nabi. Di zaman tabi'in juga belum pernah diadakan tentang peringatan-peringatan Maulid Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita ini kan mengerjakan Maulid Nabi untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Semua umat ini berharap ingin mendapatkan syafaat dari Nabi. Bahkan para sahabat itu orang-orang yang paling yang paling gesit, yang paling semangat dalam beribadah. Kalaulah itu dicontohkan atau dibolehkan oleh Nabi, lau kana khairan nasabaquna ilaih. Kalau itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan amal solih, pasti mereka para sahabat itu akan melakukan. Tapi kenapa para sahabat tidak mengerjakan Maulid Nabi? Kenapa para sahabat tidak mengerjakan peristiwa-peristiwa memperingati Isra wal Mi'raj? Kenapa para sahabat tidak melakukan peringatan-peringatan ataupun menghidupkan pada malam-malam nisfu Sya'ban, pertengahan pada bulan Sya'ban? Kenapa para sahabat tidak melakukan ritual-ritual selamatan kematian ketika orang meninggal dunia pada 7 hari, 40 hari dan seterusnya? Karena mereka tahu bahwa perbuatan ini belum dicontohkan, diajarkan oleh Nabi. Dan juga Nabi tidak mentakrir, menetapkan tentang perbuatan ini adalah sebuah amal ibadah. Maka orang yang melakukan amalan bid'ah, mereka itu hanya akan mendapatkan rasa letih, rasa capek, dan semua amalnya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun zaman sekarang itu sedikit orang yang benar-benar paham tentang masalah bid'ah tersebut. Jadi bid'ah ini artinya perkara baru dalam urusan agama. Kalau perkara baru dalam urusan duniawi, seperti misalkan alat komunikasi, kemudian mikrofon, kemudian pengeras suara ketika imam menggunakan mic atau yang lainnya, maka itu bukan termasuk perkara baru, bukan perkara-perkara yang dilarang, karena itu adalah urusan dunia. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan syubhat, kalau seperti itu kamu mau naik haji, mau umrah, nggak usah pakai pesawat, kamu harus naik unta, karena Nabi hanya naik unta mengerjakan haji dan umrah. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan dalam perkara-perkara baru itu dalam urusan agama, bukan perkara duniawi. Perkara duniawi itu wasilah, sebagai perantara. Kalau baik alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Tapi kalau buruk, banyak mandaratnya, maka itu juga harus ditinggalkan. Jadi intinya, seorang penuntut ilmu harus menjadi seorang salafi yang tangguh. Apa yang dimaksud dengan salafi? Jadi salaf ini orang yang pertama kali yang mengajarkan agama Islam itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana salafu minki, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini adalah orang yang mendahului kamu. Jadi arti daripada salaf adalah orang yang terdahulu. Kemudian as-salih adalah orang-orang yang mereka itu mengamalkan suatu amal salih yang didasari dengan dalil, Jadi salafus salih berarti orang-orang para salaf dahulu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang mereka itu mengamalkan suatu agama, suatu amal perbuatan yang berdasarkan dengan dalil, dari Alkitab, as-sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas, Ini 4 sumber, 4 sumber dalam beragama ini kalian harus tulis, Jadi yang pertama Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang kedua as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih.
Kemudian yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para sahabat, ya. Kemudian yang keempat adalah qiyas, ya. Qiyas itu untuk menyamakan ketika suatu perkara itu belum ada di zaman salaf, kemudian dikiaskan perkara-perkara ini dengan perkara-perkara yang dilarang gitu, ya. Jadi ada empat, ya, sumber hukum dalam agama Islam. Yang pertama apa tadi? Alkitab, yang kedua as-sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas, ya. Jadi ini sumber hukum kita dalam beragama, makanya kita harus paham, ya. Dan hendaknya kita ini untuk selalu meninggalkan orang-orang yang mereka itu mengamalkan suatu amal perbuatan meskipun mereka itu pandai berretorika, ya. Jadi mukadimahnya bagus, ya. Terkadang bisa membuat orang menangis, ya. Terkadang bisa membuat orang tertawa. Terkadang juga bisa membangkitkan semangat ibadah. Tetapi ketika amalannya itu tidak ada contohnya dari Nabi dan juga tidak pernah, ya, diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka hendaknya ditinggalkan, ya. Jadi ini yang dimaksud menjadi seorang salafi yang tangguh. Artinya kita ini benar-benar punya prinsip, ya. Punya prinsip dalam beragama, bukan ikut-ikutan, ya. Karena masyarakatnya begini, saat kalau nggak mengikuti tradisi budaya, nanti saya dikucilkan, nanti saya diusir misalkan, nanti saya dibenci, ya. Itu sudah sunatullah, ya. Yang namanya dakwah itu pasti dibenci. Yang namanya dakwah pasti dimusuhi. Yang namanya orang mengajak kebaikan itu pasti banyak orang yang nyinyir kepada kita, ya. Pasti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dimusuhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diteror, ingin dibunuh, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dibenci dari orang-orang yang mereka itu nggak suka dengan apa yang diajarkan Nabi. Makanya orang yang benar-benar dia itu paham tentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mengamalkannya, maka konsekuensinya tadi, ya, kita ini siap dibenci, kita siap untuk dicela, kita siap untuk dimusuhi, ya. Karena seperti itulah, ya, dakwah para nabi dan rasul itu banyak yang dimusuhi oleh umatnya. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau dakwah di Mekah, ya. Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 7, 8, 10. Berapa? 13 tahun, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah 13 tahun. Apa yang beliau sampaikan? Dakwah apa? Dakwah tauhid. Bayangkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu dakwah tauhid selama 13 tahun. Apakah dakwahnya itu langsung diterima? Tidak. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dibenci. Kenapa? Karena dakwah Nabi itu, dakwah tauhid itu bertentangan dengan tradisi budaya warisan leluhur, ya. Mereka penyembah berhala, penyembah patung, ya. Sama dengan kita. Kalau kita mengajak manusia kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti mereka itu seperti orang kebakaran jenggot, gitu. Jadi sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit syirik. Ya, memang Nabi mengatakan seperti itu, ya. Dan ini salah satu di antara kita sayang dengan umat Islam ini, kita menyampaikan dakwah supaya mereka ini beragama bukan hanya karena mengikuti tradisi, mengikuti agama nenek moyang mereka, mengikuti kebiasaan masyarakat. Karena dalam beragama, jadi agama ini milik Allah, ya. Agama ini milik Allah. Kalau kita mau ikut agama Islam ini, maka ikutilah apa yang menjadi aturan, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Jadi penting kita ini mengambil ilmu dari orang-orang yang benar akidahnya, ya. Akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga manhajnya mengikuti manhaj salaf. Ini jalan keselamatan. Kalau kalian mengikuti metode beragama, jalan-jalan yang tidak pernah ditempuh para salaf ini,
maka itu adalah jalan-jalan menuju ke neraka wal iyadzubillah ya. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini pernah beliau memperhatikan Nabi menggaris ya suatu garis yang lurus. Kemudian Nabi itu di setiap garis itu ada cabang-cabangnya, kanan kiri ada cabang-cabang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hada sabil. Ya. Ini adalah jalanku, jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan jalan-jalan yang ada di sebelah kanan dan kiri itu adalah jalan-jalan syaitan, jalan-jalan yang mereka itu mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam wal iyadzubillah ya. Jadi kita bisa paham akidah yang benar, kita bisa paham manhaj salaf itu karunia yang besar, nikmat Allah yang paling besar setelah kita masuk Islam. Karena tidak setiap orang yang muslim itu dipahamkan tentang masalah akidah yang benar, dipahamkan tentang manhaj. Ini suatu yang paling mahal, nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat dunia, nikmat harta, nikmat apapun itu lewat dengan nikmat yang berupa pemahamannya. Karena orang yang ketika meninggal dunia, dia meninggal dunia di atas sunnah, maka dia itu akan mendapatkan ya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya, biidznillah. Oleh karenanya hendaknya para seorang talibnya, para tulab, mereka itu untuk memperhatikan tentang akidah terlebih dahulu. Dan juga ketika kalian ingin belajar suatu saat, jadi sudah lulus di pesantren, kemudian ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka perhatikan juga kalian mau misalkan melanjutkan di universitas, ya, baik itu universitas umum atau universitas Islam, ya, belajar tentang agama, maka diperhatikan para dosen-dosennya, para pengajar. Kalau dia itu mengajak mahasiswanya, mengajak pelajarnya hanya untuk ya mengedepankan akal daripada nakal, daripada dalil, maka tinggalkan orang tersebut. Ya. Jadi kalau hanya untuk mendapatkan ya ilmu seperti ini, jelas ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, seperti ilmu kalam, ya, ilmu filsafat, ya. Kemudian ilmu-ilmu mantik yang lainnya yang memang itu diajarkan dari orang-orang ya ahlul kalam, ya. Jadi penting ya supaya akidah kita ini tidak tergerus, ya. Karena sangat sayang sekali ya, sangat disayangkan ketika sudah ya misalkan di marhalah mutawassithah, ya sudah belajar di pesantren, kemudian lanjut tsanawiyah di sekolah umum, ini pasti akan luntur semua. Ya, akan luntur semua akidahnya, yang tadinya paham ini syirik, ini bid'ah, malah ikut-ikutan dia, malah jadi pembimbing sholawat gitu ya. Kemudian yang tadinya di sini sudah paham tentang masalah sunnah, maka di sana diajarkan amalan-amalan bid'ah dengan tawasul kepada Nabi, kemudian bersolawat dengan asmaul husna dan sebagainya. Maka secara nggak langsung otomatis akan hilang belajar 3 tahun di sini. Belum lagi tentang maksiat-maksiat yang lainnya, ya, yang tadinya di sini tidak pernah gitu ya berkomunikasi langsung dengan lawan jenis gitu ya. Tapi ketika di sekolah umum ya bukan hanya komunikasi, tapi bisa pacaran, bisa bonceng-boncengan. Ya. Lah inilah musibah ya. Artinya kalau orang ini sudah belajar di pesantren, ya, maka harus dipertahankan, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi agama Islam ini dipertahankan. Akidah juga harus dipertahankan, itu harga mati, ya. Manhaj salaf juga sama. Ya. Jadi kalau dia masih ya belajar di sekolah umum ketika belum kuat, belum kokoh akidahnya, maka dia akan terkena syubhatnya. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, qad yalja'u al-insanu ila al-mubtadi' wa dhalika fi dirasatin nidhamiyah. Qad yandubu ila tadrisi fil ulumil arabiyyah mathalan aw fil ulumil ukhra. Jadi ada kalanya ketika seseorang ingin belajar di universitas, di jamiah, ya, dan dia mempelajari tentang hukum-hukum, ya. Jadi tentang tata
tata aturan ataupun tata bernegara gitu ya. Jadi ketika dia itu mempelajari tentang hukum-hukum duniawi, ya, maka dia itu ingin mempelajari, ya, dan dia mengambil ilmu, ya, dari orang-orang yang memang dia itu ingin belajar bahasa Arab, ya. Tapi orang yang mengajarkan bahasa Arab tadi akidahnya jelas, ya, akidahnya itu menyimpang. Dia bertawasul misalkan ke Badawi gitu, atau ke Sayyidah Nafisah, ya, atau ke Sayyidah yang lain, ya. Jadi itu suatu amalan yang terus diucapkan, yang terus dijadikan tawasul, kemudian kita ingin belajar bahasa Arab darinya. Maka kalau kita bisa munaqasyah, kita bisa mengajak diskusi, maka kita boleh diskusi dengan. Tapi ketika ilmu kita itu dangkal, ya, kita belum paham, dan kalau mengajak diskusi kepada guru kita, maka bisa jadi kita terkena syubhatnya. Maka kita malah ikut-ikutan. Yang tadinya kita ini sudah paham, ini amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, karena pengaruh daripada seorang guru, pengaruh daripada lingkungan, pengaruh dari teman-teman yang tidak paham, sehingga kita pun juga akan terbawa arus gitu. Inilah pentingnya kita belajar kepada orang-orang yang memang itu adalah orang yang benar akidahnya, akidah yang lurus, manhajnya pun juga yang benar. Kalau asal-asalan kita belajar, ya, seperti itu hasilnya. Karena ada pepatah mengatakan yang namanya buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kemudian kata beliau, ya, kalau dia sudah diketahui dia adalah mubtadi', dia adalah kuburiyun, penyembah kuburan. Jadi sekarang ini memang yang lagi fitnah besar, ya. Kuburan itu sekarang parah sampai dikasih jilbab gitu, ya. Jadi nisannya itu, ya, sampai dikasih jilbab itu berwarna putih gitu. Kemudian dibuat gedung gitu, ya. Dibuat seperti kamar pengantin gitu. Ini musibah, ya. Jadi musibah umat Islam saat ini yang kasihan orang awam, ya. Dia disuruh bertawasul ke situ, ya. Kemudian sebelum bertawasul dia harus ngasih amplop dulu, ya. Taruh amplop di kotak itu tadi, ya. Kemudian nanti diambil amplopnya dan dimanfaatkan oleh para pengurus makam-makam tersebut. Inilah kasihannya umat Islam ketika mereka itu nggak paham akidah, mereka itu hanya dimanfaatkan folusnya. Ya, hartanya dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya menjual keberkahan, ya, ngalap berkah, ya. Kemudian hanya menjual supaya, ya, hajahmu, ya, supaya kebutuhanmu itu bisa terpenuhi, maka kamu minta misalkan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ikdi hawaijana, ya, penuhilah hajat-hajat kami, kebutuhan-kebutuhan. Ini jelas syirik. Syirik bertawasul minta hajat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu agama dari seorang ahlul bidah, ya, dan kita belum mampu untuk nikos, ya, belum mampu untuk berdiskusi, maka tinggalkanlah dia. In takallama amamatul fil aqidah. Kalau dia seorang guru mengajarkan akidah, tapi akidahnya itu enggak sesuai, ya, dengan akidah salaf, fa'alaika bimunaqasyah. Harus diajak diskusi, dialog gitu. Kalau mampu, kalau enggak mampu, ya, maka hendaknya untuk, ya, meninggalkan majelis tersebut, ya, supaya kita tidak terkena arus, ya. Karena subhat itu sangat bahaya, ya. Jadi subhat itu kata para ulama menyambar-nyambar, ya. Dan hati kita ini berbolak-balik, ya. Dan subhat itu kalau orang sudah masuk ke dalam benak, ke dalam otak, ini sulit untuk dihilangkan. Makanya sangat sulit orang yang melakukan perbuatan syirik, orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu untuk bertobat, ya. Kenapa? Kenapa pelaku syirik, pelaku bid'ah itu sulit bertobat? Ada yang tahu? Ya. Jadi karena menganggap mereka ini sedang beramal soleh. Mereka itu menganggap ini adalah sebuah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah perbuatan yang baik. Makanya sulit
Orang yang sudah menganggap itu adalah suatu amalan baik, maka sulit untuk didakwahi, sulit untuk bertobat karena menganggap itu sudah amalan soleh. Oh, dia bertawasul sedang mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak minta orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, cuman dia dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara. Ya. Maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan umat Islam saat ini. Ya. Jadi sekali lagi, ya, bentuk orang-orang yang melakukan syirik, melakukan bid'ah, melakukan takhayul, TBC, takhayul bid'ah, khurafat ini, ya, TBC itu sulit untuk bertobat daripada pelaku maksiat. Ya. Pelaku maksiat kalau dia teler gitu ya, dia tahu oh ini apa maksiat, tahu dia. Ya. Orang yang melakukan zina tahu dia itu sedang bermaksiat. Ya. Orang yang misalkan merokok tahu dia ini tidak dibenarkan. Tapi kenapa? Pelaku bid'ah dia tidak merasa perbuatannya itu dilarang atau tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya. Karena itulah ya. Jadi al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Jadi perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh setan daripada pelaku maksiat. Ya. Makanya setan ini terus menyemarakkan supaya solawat-solawat itu tadi, ya, solawat mania, mafia solawat, macam-macam. Ya. Itu biar rame gitu ya. Jadi mengalahkan daripada konser, mengalahkan daripada dangdut koplo gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dibantu, didorong oleh setan. Setan tahu pelaku ini mereka nggak akan bertaubat sampai meninggal kecuali yang Allah berikan hidayah. Ya. Makanya terus digencarkan oleh setan. Ya. Karena setan itu ingin mencari teman sebanyak-banyaknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat jelas ke neraka. Yang menyampaikan siapa? Nabi. Bukan ulama, bukan orang biasa. Yang menyampaikan ini adalah Nabi. Dan Nabi itu menyampaikan itu berdasarkan apa? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak menyampaikan ya, ketika beliau berbicara mengeluarkan hadis itu bukan mengikuti hawa nafsunya. Tapi Nabi itu menyampaikan karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat ya sesat. Enggak ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah baik enggak ada. Kalau adanya bid'ah hasanah berarti apa fungsinya Nabi menyampaikan kullu bid'atin dhalalah? Kan kontradiksi. Saling bertentangan. Nabi mengatakan bid'ah itu sesat, tapi Nabi mengatakan bid'ah itu baik. Kan ini enggak masuk akal. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Oleh karenanya, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, li'anna hadha ad-darar la 'alaika anta bal 'alal qaul alladhi tudafi'u an. Jadi orang yang menyampaikan subhat-subhat yang ada, ya. Terutama dalam masalah syirik itu kan banyak sekali subhat. Ya. Jadi orang-orang yang bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia ini punya subhat. Subhatnya apa? Orang yang bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia itu dia tidak menyembah kepada orang meninggal. Dia tidak meminta kepada orang yang meninggal. Tapi dijadikan sebagai perantara. Dijadikan sebagai wasilah. Bahkan mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah kepada Syekh Abdul Qadir. Kami tidak menyembah kepada Badawi. Kami tidak menyembah kepada Sayyidah Nafisah, kepada ya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kami jadikan mereka itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah subhat, ya, subhat dari orang-orang musyrik tersebut. Oleh karenanya, ya, bantahannya sangat mudah sebenarnya. Ya. Jadi setiap perantara-perantara, doa-doa itu adalah termasuk di antara perbuatan syirik. Apa kata Allah? Ya, kalau kita ini ingin berdoa, kenapa kita ini tidak boleh melakukan perantara-perantara tadi?
tapi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi kalau kalian meminta doa, mintalah kalian doa langsung kepada Allah. Minta fulus, minta kepada Allah, ya. Misalkan kalian belum dapat kiriman gitu ya. Daripada mencuri, daripada ngambil punya teman, minta kepada Allah, ya. Ya Allah, ya. Jam 3, setengah 4 kalian bangun, kemudian minta, ya Allah, ya. Saya butuh duit ya, buat jajan ya, buat bayar hutang teman saya. Minta pada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Gitu ya. Jadi Allah itu sangat malu. Ketika ada orang yang minta doa kepada Allah sambil merengek-merengek, sambil menangis, kemudian ketika dia itu ya sudah selesai doa berulang kali, kemudian dia pergi dengan tangan kosong, Allah sangat malu. Makanya kalau kita mau berdoa, kita yakin dulu pasti doa saya akan dikabulkan. Dan juga jauhilah perbuatan-perbuatan yang haram. Makan minuman itu benar-benar itu jatah kalian, bukan jatah temannya. Disimpan di almari, pas dia tidur dibongkar lemari. Kemudian makannya itu yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan. Jadi doa yang tidak dikabulkan itu disebabkan mengambil hak orang lainnya, mengambil jajan temannya tanpa dia minta izin. Kalau temannya minta izin ya insya Allah halal. Tapi kalau kalian asal ngambil, ya, ada jajan, ada fulus, di situ langsung disikat, ya. Jadi langsung dimasukkan ke saku kalian, maka ini adalah mengambil hak dan menyebabkan doa ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting kita ini untuk berdoa langsung kepada Allah, dan kita benar-benar memasukkan makanan minuman itu benar-benar hak kita, halalan thayyiban. Kemudian kita berdoa kepada Allah, insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta langsung doa kepada Allah, nggak perlu perantara. Nggak perlu perantara Syekh Abdul Qadir, perantara Badawi, perantara Nafisah, perantara siapapun, ya. Jadi itu adalah perbuatan-perbuatan syiriknya. Jadi kalau mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya logika begini. Jadi kata orang musyrik, kalau kita ini misalkan mau ke rumah dinas bupati dan kita nggak punya kenalan di sana, kira-kira bisa nggak kita masuk ke rumah dinas bupati? Kan nggak bisa. Paling akan diusir oleh security, oleh satpam, diusir. Ya. Dikiranya kalian mau minta sumbangan. Padahal ingin ketemu, ingin bersilaturahim misalkan. Nah sama dengan orang-orang musyrik itu seperti itu. Mereka subhatnya ini para waliullah. Ya. Jadi waliullah itu katanya yang bisa jalan di atas air. Jadi waliullah itu yang ketika sholat Jumat itu dia sholat Jumatnya di Mekah gitu ya. Ini adalah orang-orang yang banyak nonton sinetron. Ya. Ini orang-orang yang banyak takhayul, yang nggak mungkin. Gimana dia mau sholat Jumat di Mekah sementara waktu antara Indonesia dengan Mekah ini kurang lebih selisihnya 4 jam. Kalau di sana ya, kalau misalkan kita ini sekarang ya, jadi jam setengah 12 atau jam 12 sholat Jumat, maka di sana baru jam 8 pagi. Jam 8 pagi mau sholat Jumat katanya. Bagaimana, kan nggak masuk akal. Ya. Kemudian selesai orang keluar dari masjid, dari sholat Jumat, kemudian dia sudah di kamarnya lagi. Ditanya kok nggak sholat Jumat mbah? Ya, saya sudah di Mekah. Ini jelas dukun ya. Artinya ini khurafat ya. Nggak usah dipercaya orang seperti ini ya. Jadi sekarang ini orang yang canggih gitu ya. Ada media, nalar, akal dipakai gitu. Jadi inilah salah satu khurafat-khurafat yang ada. Ya. Jadi kalau kita ingin belajar ilmu itu, ketahuilah orang itu bagaimana, akidahnya seperti apa, manhajnya. Ya. Jadi kalau hanya dia itu mengamalkan air, ya, air itu ya, air di aqua, ya, air di botol itu kemudian dicelup-celupkan situ. Ya. Satu celupan 10.000, kamu ngasih amplop, nanti Ustaz kasih satu jari mencelupkan di tempat minum. Ini diperdagangkan, ini dibisniskan ya. Dari orang-orang yang memang nggak bertanggung jawab ya.
akidahnya yang rusak seperti itu ya. Jadi orang kalau akidahnya rusak itu amaliyahnya itu yang ngawur semua, asal-asalan ya. Mau sholat ya juga nggak jelas itu ya, niatnya bagaimana. Kemudian nanti setelah adzan pun juga harusnya sholat sunnah, dia sholawat, ganggu orang yang mau sholat. Setelah sholat pun juga nanti teriak-teriak ya, doa bersama, teriak-teriak satu masjid. Selesai itu pun juga nanti teriak-teriak lagi. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak patut kita untuk ambil ilmunya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wahdar. Ya, maka jauhilah ya, wahdar ya, jauhilah kalian untuk mengambil ilmu dari al-asaghir. Orang-orang yang rendahan itu adalah orang-orang ahlul bid'ah. Meskipun kalian ingin belajar ilmu bahasa Arab, nahwu sharaf. Kalau dia itu punya syubhat yang besar dalam masalah akidah, maka ini bahaya ya. Syubhatnya itu masuk ke dalam otak kalian dan sulit dicuci. Otak itu sulit dicuci kalau sudah kemasukan racun syubhat tadi ya. Jadi oleh karenanya ya kita harus selektif dalam memilih guru. Kemudian kata beliau, li annaka idza fashalta amama hadzal ustad mathalan sara hadza kasrul haqqi wa nasrul batil. Kalau kalian ini ya benar-benar mengambil terus dari orang-orang yang memiliki akidah yang sesat, manhajnya yang enggak jelas ya. Kalian itu ya sama halnya itu menolong suatu kebatilan ya, membela kebatilan dan mematahkan kebenaran-kebenaran yang ada ya. Jadi yang tadinya kalian sudah paham ini enggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, ini khurafat, karena kalian belajar dari orang-orang yang tidak paham agama, sehingga ilmu liberal pun juga masuk itu. Semua agama sama ya, udah parah itu. Jadi wala'iyadzubillah. Kemudian khwatal Islamnya ayyuhat talabah al-ahibba, amma idza kana minal mumkin an yudarrisa fi madarisin ukhra khaliyah minal ikhtilat aw fiha nisful ikhtilat kama an yakuna an-nisa fi janibir rijal fi janibi war rijal fi janibil akhra yattaqillah mastata'. Akan tetapi jika kalian nanti suatu saat bisa belajar di universitas ya, bisa belajar sampai perguruan tinggi dan di situ ada ikhtilat ya, campur baur kelasnya jadi satu, maka ini harus ditinggalkan ya. Kalau bisa itu memang harusnya misalkan seperti ini ya, jadi terpisah, ada penyekat ya, ada dinding ataupun ya sesuatu alat yang bisa memisahkan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan suatu fitnah ya. Jadi makanya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, maka hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kebanyakan ya, orang yang sudah keluar dari pesantren kemudian melanjutkan di sekolah umum itu ya memang sudah berubah semua. Yang tadinya pakai jilbab yang agak panjang ya, sekarang jilbabnya hanya seperti saringan kelapa gitu. Jadi hanya buat ini aja ya, penutup kepala aja ya. Jadi kemudian yang tadinya pakai gamis juga sekarang sudah pakai baju dan rok yang potongan gitu. Ya, ini seperti itu ya. Yang tadinya tidak pernah ya pakai make up sekarang sudah seperti ondel-ondel gitu. Jadi sampai merah semua ya. Ini kenyataan seperti itu ya. Kalau dia sampai keluar dari pesantren dan sekolah di umum ya seperti itu, jadi dia malu memakai jilbab yang besar, malu, nggak pede karena teman-temannya seperti itu ya. Kemudian mau pakai gamis apalagi, malu, nanti dikucilkan, dicemooh ya. Itulah akibat daripada orang yang salah tempat dalam mengambil ilmu, seperti itu akibatnya. Akhirnya karena malu, nggak pede ya ikut-ikutan, maka semuanya luntur yang dia pelajari selama di pesantren 3 tahun itu akan luntur seketika dan kembali ke awam lagi sebelum dia itu pernah belajar ilmu agama. Hafalannya ya hilang, jelas. Karena yang namanya hafalan Quran itu tidak akan bisa beriringan dengan musiknya.
Mana dia mau menjaga Al-Quran sementara dia masih mengangguk-angguk ketika mendengarkan musik gitu ya. Jadi antara ilmu itu adalah cahaya, kemudian musik itu adalah perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk bisa menjaga hafalan Al-Quran seperti itu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Intinya kita dalam berguru mengambil ilmu agama tidak boleh mengambil ke sembarang orang, apalagi pelaku bid'ah, pelaku maksiat, pelaku syirik. Tapi yang harus kita perhatikan adalah akidahnya dulu. Akidahnya seperti apa? Ya. Kemudian manhajnya, ya, dia mengikuti manhaj siapa, salaf atau bukan. Kemudian perhatikan perangainya, dia benar-benar seorang qudwah, seorang suri toladan guru yang bisa diikuti atau tidak seperti itu. Kalau enggak, lebih baik tinggalkan, cari tempat lain supaya hati kalian tenang, nyaman, dan ilmunya insya Allah ilmu yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar fi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.